Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elma Komariah dengan nomor NPM 718411849. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya yang mana untuk memenuhi syarat mengikuti ujian akhir semester pada tahun ajaran 2020-2021 Fakultas Hukum Universitas Wiraraja dengan judul Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama tentang Pemenuhan Kewajiban Nafkah bagi Anak di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Latar belakang masalah pemenuhan kewajiban nafkah bagi anak harus diperhatikan karena orang tua adalah orang yang pertama bertanggung jawab terhadap anaknya. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara anak dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan untuk kepentingan anaknya karena mendidik anak hukumnya wajib jika bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Terlebih-lebih seorang bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut di suatu saat nanti, dan apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pihak pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Putusan pengadilan agama idealnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Namun jika tidak dipatuhi oleh keduanya, maka jalan yang ditempuh oleh pihak yang berperkara adalah eksekusi karena putusan yang dibacakan oleh hakim mempunyai kekuatan eksekutorial di mana putusan itu berkekuatan hukum yang tidak dapat diubah lagi dan ditaati serta secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Sesuai dengan kodrat manusia yang paling asasi di mana setiap individu menginginkan hidup tenang, tentram, dan bahagia. Dan untuk memenuhi keinginan tersebut, salah satu cara yang ditempuh oleh individu adalah melakukan suatu ikatan yang disebut perkawinan. Namun yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Hubungan antar keluarga, kepercayaan, pertengkaran, percekcokan, dan lainnya, sehingga lebih banyak mendatangkan hal negatif daripada hal positif. Persoalan dalam suatu keluarga ada yang bisa diselesaikan secara baik dan bijaksana, namun permasalahan yang ada dalam suatu keluarga terkadang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik berakibat pada putusnya suatu perkawinan yang perceraian antara suami istri. Banyak akibat buruk dari suatu perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak-anak. Apabila sudah terjadi perceraian antara suami istri, persoalan yang sering kali muncul adalah penentuan siapakah yang lebih berhak mengasuh dan memelihara anak di bawah umur itu. Penyelesaiannya yang pertama adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pada realitanya, berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, fenomena yang terjadi khususnya yang ada di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb ini, pihak mantan suami enggan menjalankan putusan pengadilan. Justru pihak suami merasa bebas ketika putusan dibacakan di depan sidang pengadilan. Keputusan pengadilan itu berlaku sampai kedua belah pihak tidak mempunyai tanggungan terhadap si anak di bawah umur dan berlaku bagi seorang bapak. Jika sudah bercerai, maka bapak wajib untuk memberi nafkah kepada si anak di bawah umur yang belum mumayyiz, belum mengerti kemaslahatan dirinya. Apabila si anak di bawah umur sudah mengerti, hendaklah diselidiki oleh seorang yang berwenang siapakah yang diantara keduanya, ibu atau bapak, yang lebih baik dan lebih pandai untuk mendidik anak di bawah umur tersebut. Maka si anak di bawah umur hendaklah diserahkan kepada yang lebih cakap, yang lebih pandai untuk mengatur kemaslahatan anak di bawah umur itu. Nah, itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan putusan pengadilan agama tentang pemenuhan kewajiban nafkah bagi anak di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. B. Rumusan masalah. Dari uraian konteks penelitian tersebut, fokus penelitian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana eksekusi putusan pengadilan agama tentang pemenuhan kewajiban nafkah bagi anak di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. 2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai eksekusi putusan pengadilan agama tentang pemenuhan kewajiban nafkah bagi anak di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb.
C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan fokus di atas adalah sebagai berikut. Nomor 1, untuk mendeskripsikan eksekusi putusan pengadilan agama tentang pemenuhan kewajiban nafkah bagi anak di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. 2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam mengenai eksekusi putusan pengadilan agama tentang pemenuhan kewajiban nafkah bagi anak di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. D. Manfaat penelitian. 1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang nantinya berupa bahan referensi dalam pengembangan inovasi pada dunia pendidikan, terlebih dalam perkembangan. 2. Bagi masyarakat, yaitu untuk informasi penting agar masyarakat memahami terhadap pemenuhan kewajiban nafkah bagi anak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariah yang ada, supaya tidak ada anak yang sebagai akibat dari kelalaian terhadap kewajiban memberi nafkah bagi anak. E. Tinjauan pustaka. Untuk eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat dirubah lagi, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. 2. Putusan adalah pernyataan atau statement yang dibuat hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang bersengketa. 3. Pemenuhan kewajiban adalah tindakan melaksanakan suatu yang atau dimiliki seseorang yang diperbolehkan dan yang wajib dilakukan atau tindakan oleh seseorang. 4. Nafkah adalah biaya segala kebutuhan untuk hidup dan bekal hidup sehari-hari karena orang tua mempunyai kewajiban yang memberi nafkah sampai ia dewasa. F. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis kualitatif, yang mana jenis ini merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis kualitatif cenderung mendasarkan kepada usaha mengungkapkan data, memformulasikan data lapangan dalam bentuk verbal, kata-kata semaksimal mungkin utuh, serta menggambarkan realitas yang sebenarnya. Setelah memformulasikan data dalam bentuk verbal, baru kemudian data tersebut yang diperoleh dari penelitian dianalisis dan diabstrakkan dalam bentuk teori sebagai tujuan final dan suatu penelitian. B. Data dan bahan hukum. Penelitian bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan merupakan suatu keharusan dalam penelitian kualitatif. Kehadiran sudah menjadi sifat dari penelitian tersebut, bahwa kehadiran peneliti ini penting dalam memperoleh seperangkat data, informasi, dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. D. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah suatu proses dalam pengadaan kata-kata dalam keperluan penelitian, dan dalam peneliti ini prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. A. Wawancara, yang mana wawancara adalah pengumpulan informasi dengan secara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dalam wawancara biasanya terjadi tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan sepihak pada tujuan penelitian. Maksudnya adalah satu pihak yang bertanya sedangkan pihak yang lain menjawab pertanyaan. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai penanya atau pewawancara adalah peneliti, sedangkan pihak yang diwawancarai adalah subjek penelitian sebagai orang yang memberikan penjelasan atau jawaban. B. Observasi. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik yang lain dalam upaya pengumpulan data di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah observasi. Observasi adalah alat yang mengumpulkan data yang dilakukan dan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis segala yang diselidiki. Secara umum, observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat serta sistematik segala yang diselidiki. Secara umum, observasi dapat diartikan sebagai penghimpun bahan-bahan yang dilakukan pengamatan secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang dijadikan objek pengamatan, baik dilakukan secara
Langkah juga melalui perwakilan dan perantara observasi tidak langsung, dan bisa juga dilakukan observasi partisipasi, yaitu dengan cara ikut ambil bagian situasi objek yang diteliti. Analisis data. Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Analisis data akan dapat dilakukan dianalisis secara teliti dan seksama dengan menggunakan deskripsi analisis eksploratif. Deskripsi analisis eksploratif berfungsi untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena yang sedang terjadi. Ini dapat dilakukan dengan cara mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi di lokasi penelitian. Sistematik penulisan. Bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Bab 2, meliputi tinjauan umum mengenai eksekusi putusan pemenuhan kewajiban nafkah anak. Bab 3, memenuhi analisis dan pembahasan. Bab 4, meliputi kesimpulan dasaran dan penutup, lalu daftar pustaka. Baik, mungkin sampai di sini presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.